Pembuka Ramadan diwarnai banjir langganan. Itulah yang menggambarkan kondisi merana warga Kota Bekasi, Jawa Barat. Terdapat 7 kecamatan di Bekasi yang lumpuh total akibat luapan air kiriman. Bencana ini terjadi begitu cepat di waktu sahur. Satu di antara 7 kecamatan yang paling terdampak, yakni wilayah Jati Asih Bekasi. Ada lebih dari 10.000 bangunan rumah terendam. Kami menelusuri area banjir paling parah yang tak kunjung surut. Tahun 2020 lalu menjadi kali terakhir wilayah Pondok Gede Permai kebanjiran. Kini mimpi buruk itu terasa berulang. Faktor utama banjir awal Ramadan ini disebabkan luapan air mencapai 8 meter 20 cm, melebihi bobot tanggul yang tingginya 6 meter. Ibu Aisyah tadi bertahan di rumah berapa lama? Dari tadi malam. Dari malam. Kondisinya seperti apa, Bu? Boleh digambarkan? Airnya penuh sampai lantai 2 sedikit. Lantai 2-nya nggak sampai baru tangga terakhir. Ini sudah ada rencana mau mengungsi kemana? Ke anak saya. Ini yang kedua lebih parah tapi. Dari? Dulu 6 meter, sekarang juga hampir 6 meter. Nggak bisa puasa, nggak sahur. Nggak sahur dan tidak ada makanan. Ini kan sudah katakanlah rutin ya 5 tahunan. Supaya mungkin tidak terjadi lagi seperti ini atau bagaimana, ada yang ingin Ibu sampaikan? RT RW setempat sudah berusaha dan sudah memasang tanggul, merapikan tanggul, tapi tanggulnya luber, melebihi tanggul airnya. Aku lantainya juga tinggal udah naik ke atas, satu lagi ke atas. Kalau udah ke atas, udah aku habis semua. Aku paling hanyut dari jendela. Dengan kondisi seperti ini ya Bu Mar, apa yang paling dibutuhkan oleh warga sini? Makanan, Bu. Makanan. Aku dari pagi belum makan. Aku tadi duduk udah nggak jatuh. Lansia dan anak-anak tentu menjadi korban paling rentan dalam peristiwa traumatis ini. Bulan suci Ramadan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, tidak sedikit harta benda mereka yang raib terendam air. Banjir langganan yang mencekam tiap 5 tahun sekali seakan tak terhindarkan. Kali ini menjadi yang terparah dibanding sebelumnya. Lebih dari 10.000 kakak menjadi korban dari bencana di luar dugaan ini. Ya, jadi memang kan PGP ini memang menjadi tempat yang paling rendah di antara seluruh jalur perumahan di di Kali Bekasi. Dan saya kira dampak dari pembangunan tanggul yang kemudian diinisiasi oleh kementerian ya. Tetapi kondisi hari ini kan memang kondisi yang di force majeure ya, sesuatu yang di luar kemampuan kita. Karena belum pernah terjadi yang namanya ketinggian air itu lebih dari 600, artinya lebih dari 6 meter. Jika diukur dari kontur tanah, perumahan Pondok Gede Permai memiliki dataran yang paling rendah. Selain PGP, perumahan Kemang IV Graha, Kemang Pratama, Villa Nusa Indah, Grand Galaxy, dan Pondok Mitra Lestari menjadi sederet perumahan yang masuk dalam kategori banjir parah. Kami menyisir wilayah Pondok Gede Permai yang ketinggian airnya mencapai 3 hingga 4 meter. Banjir seperti menjadi lautan yang menutup genteng lantai 1 bangunan rumah. Sini mau menelusuri satu persatu rumah warga. Ada yang ingin menitipkan logistik untuk orang tuanya, ada yang mungkin ingin masih menyelamatkan barang gitu. Dan ya seperti ini kondisinya, ketinggian air sudah hampir mendekati lantai 2 bangunan rumah. Jadi ini bisa dibilang cukup bertahan lama ya Bang ya, airnya ya dibandingkan biasanya, karena biasanya itu cepat surut. Nah ini lumayan sudah hari kedua airnya masih sangat tinggi. Rangkaian kabel listrik menghalau kami di tengah proses evakuasi. Hal ini menjadi potret tingginya air yang menggenang. Sepanjang penelusuran, tak sedikit warga yang memilih menetap di atap rumah mereka. Sementara itu, saya bersama personel dari Satuan Tugas menghampiri salah satu rumah warga disabilitas yang terjebak. Melangkah dengan hati-hati di atas genteng menjadi jalan keluar Sarah menggapai perahu karet ini.
Saya bersama Sarah yang baru aja dievakuasi dari rumahnya sama kakaknya ya. Kakaknya Sarah ya, Mbak ya? Oh. Sama. Oh, oke. Jadi kondisinya Sarah dan kakaknya ini tunarungu gitu. Kurang jelas pendengarannya. Tapi sekarang sudah berhasil dievakuasi dari rumahnya, tadi habis melewati genteng. Sarah tak mampu lagi bertahan di rumah karena habisnya persediaan air bersih dan makanan. Tak ada pilihan, ia dan kakaknya mau tak mau mengungsi. Peristiwa ini membuat ibadah mereka terhambat kala Ramadan. Bentuk ujian tak terduga menjadi pengalaman yang sulit terlupakan. Barang-barang di rumah gimana, Pak? Nggak ada, nggak pungut. Yang di bawah nggak ada, semua ini 2 rumah. Rumah abang misalnya, nggak ada yang kepungut ya. Sebagai warga sini, menurut Bapak ini banjir kali ini bagaimana? Ya yang paling terparah. Kemarin tahun 2020 masih mending, jam 2 udah mulai surut. Kalau ini kan udah jam segini belum surut juga. Gitu. Terus datangnya cepat air semalam? Datangnya tiba-tiba bres. Jam 3 datang, jam 4 udah naik. Semua udah. Waktu 2020 datang pas pandemi, sekarang datang di bulan Ramadan. Itulah makanya. Ya atau ujian atau cobaan kita juga nggak tahu ya, itu kuasa Allah. Bisa gimana kita datang tiba-tiba. Derita masyarakat tak hanya saat banjir melanda. Pasca rumah mereka direndam air kiriman, melekatnya lumpur tak terhindarkan. Nah, seperti ini kondisi usai banjirnya surut, sudah tidak ada lagi air menggenang, tetapi lumpur tebal sekali. Sangat terlihat jelas di sini dari kendaraan-kendaraan yang melintas dan juga warga yang masih sibuk berbenah rumah mereka. Langkah diiringi lumpur menggiring saya ke wilayah RT 5 RW 10 Pondok Gede Permai. Permukiman garda terdepan dekat aliran Sungai Cikeas ini menjadi salah satu lokasi yang paling parah. Barang-barang milik warga habis terendam air. Tak hanya perabotan rumah, kendaraan bermotor pun raib menjadi bangkai. Mereka hanya bisa pasrah dan entah memakan waktu berapa lama agar kembali seperti sedia kala. Pak Bo, ini barang-barang di dalam rumah sama sekali nggak ada yang bisa diselamatkan? Nggak ada yang bisa diselamatkan, cuman baju aja yang terpakai. Ini satu-satunya? Ya, jadi ada motor 2, ada sepeda listrik, ya, semua lah barang-barang elektronik, baju, semua nggak ada yang bisa diselamatkan karena airnya cepat sekali. Oke. Apalagi rumah ini nggak tingkat ya Pak, rumah Bapak ya? Iya, nggak ada. Jadi oke. Ya pasrah aja gitu. Wilayah Pondok Gede Permai di Jati Asih Bekasi dikepung 2 aliran sungai, yakni Sungai Cikeas dan Cilengsi. Warga di sini seakan menormalisasi peristiwa kebanjiran yang sudah melekat. Mereka hanya bisa meratapi tanpa tapi. Di tengah menjalankan ibadah puasa, warga di sini juga harus berbenah dan bekerja bakti seperti ini. Ini bukan pekerjaan yang ringan ya, apalagi sambil puasa. Ini lumpurnya tebal sekali dan betul-betul ada di sepanjang halaman rumah warga, bahkan hingga di jalan seperti ini. Aktivitas bersih-bersih lumpur menjadi rutinitas yang mau tak mau dijalankan oleh mereka. Upaya ini dilakukan secara mandiri oleh warga tanpa adanya bantuan tenaga. Di tengah kondisi yang sangat sulit, warga harus mengambil sendiri berbagai bentuk bantuan ke titik lokasi yang dipusatkan. Tak ada distribusi door-to-door yang dilakukan oleh relawan. Seluruh bantuan berada di gudang BNPB. Padahal ketika air surut, jalan berlumpur ini sudah bisa dilintasi kendaraan. Saya bersama Bu Ida dan kerabatnya menerjang lumpur dengan berjalan kaki sepanjang 1 km. Ibu-ibu ini tak punya pilihan demi mendapat santunan korban banjir.
Tiba di lokasi pusat bantuan korban banjir, suasana di dapur umum rupanya sulit kondusif. Banyak masyarakat yang sudah kelaparan dan berebut makanan yang disajikan. Tak lama, kondisi ini pun ditertibkan petugas dengan membentuk antrian. Alhamdulillah, saya sudah dapat semuanya rezeki. Semoga yang ngasih ini. Amin, amin ya robbal alamin ya. Untuk berbuka puasa ya. Inilah potret penampungan bagi warga yang memilih mengungsikan diri. Tenda ini menjadi satu-satunya tempat mereka bertumpu ketika dilanda bencana langganan. Kapasitas tenda ini tentu tak mencakup bagi seluruh warga terdampak banjir di Pondok Gede Permai yang mencapai lebih dari 3 RW atau berkisar 10.000 penduduk. Namun, tak semua korban banjir memilih tinggal di sini. Hanya mereka yang tak punya tempat berteduh sementara yang kerap memanfaatkan pengungsian ini. Ibu kenapa memilih mengungsi tadi? Ya itu karena lantai 2-nya kena banjir. Oh gitu. Barang-barangnya juga semua kena. Padahal udah lantai 2 ya Bu ibaratnya ya. Kalau mengungsi dan tidur di tenda seperti ini gimana Ibu? Apa yang Ibu rasakan? Nyaman nggak? Ya begitulah, nama rame-rame ya tapi nyaman lah. Ya mudah-mudahan jangan banjir lagi itu. Soalnya kita udah capek dari misalnya dari anak-anak kecil sampai udah punya cucu ngurusin lumpur terus punya terus tanggul malah tanggul begitu-gitu ditinggiin tanggulnya malah airnya makin banyak. Banjir 5 tahunan yang melanda warga Pondok Gede Permai seakan bukan hal yang mengejutkan. Lelah, namun hanya bisa pasrah. Tindak mitigasi bencana dari pemerintah amat dinantikan oleh masyarakat. Pembangunan yang menyalahi peruntukannya, baik perubahan hingga lokasi wisata, turut menyumbang terjadinya bencana banjir. Alam butuh perhatian semua pihak agar tetap terjaga wilayah resapan air hingga normalisasi aliran sungai agar tidak menyempit. Seyogyanya, bencana banjir tak lepas dari ulah tangan manusia sendiri. Bencana alam menjadi pengingat bahwa Tuhan Maha Berkehendak. Semoga musibah tetap mendatangkan berkah bagi mereka yang percaya. Besar harapan warga agar derita bencana di Bogor dan Bekasi tak terjadi lagi.